Haleluya, salam jemaat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, senang kita bisa berjumpa untuk kita bisa merenungkan firman Allah dan menyembah Dia. Mari kita bawa acara ini dalam doa. Kita minta Tuhan dan Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau Engkau Tuhan yang pernah jadi manusia dan mengerti setiap keberadaan kami dan tahu apa yang akan terjadi atas hidup kami dan masa depan kami, karena kami tahu Engkau tidak pernah berubah. Kami ucap syukur untuk waktu ini, berkati dan kuduskan waktu ini untuk kami bisa mengenal Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku percaya ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Saudara, hari ini kita mau melanjutkan tema kita selama bulan September ini. From the Upper Room, itu bicara mengenai hari pencurahan Roh Kudus bagi murid-murid Tuhan. Mereka di atas loteng menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu menerima kuasa. Dan murid-murid itu menerima apa yang dijanjikan itu, yaitu pencurahan Roh Kudus atas hidup mereka.
Dan kita tahu mereka menjadi pribadi yang diubahkan. Dari orang yang tadi takut seperti Petrus, dia bahkan menyangkal Tuhannya. Dia lari, dia menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tetap memakai dia, dan saat Roh Kudus diberikan, dicurahkan, hidupnya tidak pernah sama lagi. Dia menjadi pribadi yang berani memberitakan firman Allah, sehingga kita tahu 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Dan murid-murid yang lain yang juga meninggalkan Tuhan, mereka menjadi orang yang berani memberitakan firman Allah. Sebagian besar mereka martir untuk menyampaikan firman Allah sampai ke ujung bumi. Dan berita firman itu sampai kepada kita, sehingga kita saat ini menjadi orang yang percaya pada Kristus, memperoleh janji itu juga, menjadi bagian dari ahli waris yang Tuhan janjikan. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Setiap janji yang terkandung dalam firman Allah, setiap janji yang terkandung dari salib Kristus, itu menjadi bagian kita sebagai anak Tuhan. Karena di Kisah Rasul 2 ayat 39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itu janji Tuhan bagi kita, saudara. Bukan cuma bagi bangsa Yahudi, tapi bagi kita, yang waktu itu adalah orang yang masih jauh, Alkitab katakan. Karena berita itu sampai kepada kita, detik kita percaya kepada berita firman itu, kita percaya Kristus mati di kayu salib untuk menyucikan kita dosa dan pelanggaran kita. Darahnya menguduskan kita, dan kita menerima pengampunan dosa, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertahta dan Raja atas hidup kita. Kita menjadi milik Tuhan. Roh Kudus itu membuat kita menjadi ciptaan baru. Kita diangkat jadi anak Allah. Itulah berkat terbesar dari Tuhan bagi kita. Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, Bapa yang ilahi yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya, itu mengangkat kita jadi anaknya. Karena kita mempercayai berita firman itu. Dan itu membuat kita menjadi ahli waris. Roh yang sama yang ada dalam para murid, bahkan bukan cuma para murid, roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Alkitab katakan, itu tinggal diam di dalam kita. Itu yang menjadi kemegahan kita, itu yang membuat kita bisa menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap situasi, keadaan. Kita menjadi kuat karena Alkitab katakan bahwa Roh Kudus itu roh yang membangkitkan kasih, ketertiban, dan keberanian bagi kita, sehingga kita tidak perlu takut akan masa depan, karena kita tahu Roh Kudus yang pelihara hidup kita. Dia Allah yang tinggal di dalam kita, yang memberikan kekuatan saat kita lemah, yang memberikan penghiburan saat kita berduka, saat kita menjadi cemas. Dia mengatakan, aku ada menyertai engkau. Wow, luar biasa. Apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita itu sangat komplit. Apa yang Kristus lakukan di kayu salib, Dia menggantikan posisi kita. Harusnya kita yang terkutuk di atas kayu salib, tapi Alkitab katakan Dia yang menjadi kutuk supaya kita diberkati. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita memperoleh berkat-berkat materi dalam hidup kita. Dia ditinggalkan supaya kita tidak ditinggalkan. Dia dipermalukan supaya kita tidak dipermalukan. Apa yang Kristus lakukan di kayu salib itu mendatangkan berkat bagi kita secara rohani, secara jasmani, kekuatan, kesehatan, secara jiwa kita. Kita punya pikiran sebetulnya diberkati oleh Tuhan. Jiwa kita diberkati, biar ada
jiwa yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kemerdekaan, dan berkat secara finansial juga. Jadi paket komplit, setiap hal, setiap bagian yang Kristus lakukan di kayu salib itu mengandung berkat dalam setiap area kehidupan kita. Nah, tinggal kita sendiri yang terus memperkatakan itu bagi kita setiap hari. Kalau saya setiap hari katakan, Tuhan terima kasih untuk setiap berkat yang terkandung dalam salib Kristus itu menjadi bagian hidupku. Aku diberkati secara rohani, damai sejahtera dan sukacita. Aku berkati secara jiwa tenang, pikiran yang tenang, tidak stres, tidak berbeban berat. Aku berdoa berkat secara jasmani, tubuhku sehat, kuat. Itu janji yang Tuhan. Dan juga dia katakan berkat secara materi. Keuangan kita percaya diberkati. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa memberkati orang lain melalui keuangan kita. Jadi mari kita terima janji Tuhan itu. Dan bukan cuma apa yang Kristus lakukan. Yesus katakan aku naik ke surga dan Roh Kudus turun. Dia menyertai kita sampai ke akhir zaman. Bukan cuma kita saudara. Dikatakan tadi di ayat di Kisah Rasul 2 ayat 39 dikatakan bahwa bagi anak-anakmu. Wow. Itu juga membuat kita tidak perlu khawatir berlebihan bagi anak-anak kita. Karena kita tahu roh yang sama itu tinggal dalam hidup mereka. Roh yang sama itu juga memelihara hidup mereka. Tantangan mereka mungkin beda dengan tantangan kita. Karena memang dunia ini berubah. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, ada perubahan. Itu yang tidak bisa kita hindari, tidak kita bisa hentikan. Perubahan zaman, perubahan iklim, perubahan sistem, perubahan apapun di dunia ini pasti berubah. Tapi satu pribadi yang tidak berubah yaitu Tuhan kita. Dia tetap Allah yang tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Dan dia ada bagi kita dan anak-anak kita. Bahkan cucu-cucu kita nanti. Dan yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan, menyampaikan berita salib Kristus dan karya Roh Kudus dalam hidup mereka. Selama mereka punya Tuhan, mereka akan baik-baik saja. Selama kita punya Tuhan, selama kita punya Roh Kudus, kita akan baik-baik saja. Karena dia sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Dia sumber damai sejahtera, sukacita. Dia sumber kebenaran kita. Karena itu mari setiap hari kita belajar untuk bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan kita. Kita baca firman-Nya, kita mengerti isi hatinya, dan kita belajar untuk mentaati Dia. Dan itu membuat kita hidup dalam kebenaran. Karena firman Tuhan katakan ketaatan menuntun kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Yang tinggal dalam kita, menuntun hidup kita, memelihara hidup kita. Terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih untuk karya salib Kristus. Terima kasih untuk Bapa segala terang yang memberikan setiap pemberian yang baik dan yang sempurna bagi hidup kita. Karena itu kita mempercayai masa depan kita baik-baik saja adanya. Karena itu janji firman Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera masa depannya penuh pengharapan bagi kita. Karena itu yuk kita belajar untuk mempercayai Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Mempercayai Tuhan untuk mujizat kalau kita perlu mujizat dalam hal apapun juga. Dalam kekuatan, kesehatan kita, keuangan kita, kita percaya kita akan mengalami terobosan. Karena Tuhan itu ahlinya untuk membuat terobosan. Karena Dia sangat rindu untuk memberkati hidup kita. Semua sudah Dia berikan. Anaknya Dia sudah berikan bagi kita. Apalagi yang kurang? Kalau untuk memberkati secara finansial, itu sangat mudah buat Tuhan untuk memberkati Dia. Dia akan melakukan
banyak hal mungkin kelihatan sesuatu yang tidak instan. Tapi detik kita mempercayai Tuhan, hari ini aku diberkati dan saya percaya Tuhan akan membawa kabar baik hari ini. Dan kita izinkan Tuhan bekerja menurut cara dan kuasanya. Ada aja saya percaya cara Tuhan untuk dia bertemukan dengan orang yang relasi bisnis mungkin. Dia memberikan ide baru bagi kita mungkin. Dia menuntun kita ke jalan yang dia mau. Detik kita membuka hati kita, hidup kita kepada Kristus Tuhan. Kita mempercayai karya salib Tuhan. Kita menerima Roh Kudus, apa yang dijanjikan. Kita tahu hidup kita akan baik-baik saja karena ada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.